lanjut ke pertanyaan yang keempat, Kak. Bagaimana, Kak, cara kita untuk menghadapi tekanan, masalah mungkin ya, dan bulian gitu, Kak? Ya, menghadapi tekanan dan bulian, yang pertama kita ingat hakikat dunia itu seperti apa. Jadi memang bulian itu memang tidak dianjurkan, ya, tidak digalakkan dalam agama kita, karena mungkin semua sebelum pertemuan ini kita sudah pernah jelaskan apa artinya bulian, akibat dari bulian itu seperti apa, akan mendapat siksaan yang luar biasa di hari kiamat nanti. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancamkan orang-orang yang membuli ini dengan wailun likulli humazatin lumazah. Nah, cara kita menghadapinya, dan memang untuk menghadapi seperti ini sesuatu yang tidak mudah ya, apalagi mungkin menghadapi tekanan di zaman sekarang itu luar biasa ya, yang tekanan yang banyak, tekanan mungkin dari lingkungan, bahkan tekanan dari diri sendiri juga itu bisa. Misalnya kita berharap, misalnya aku tuh pengen seperti ini, ketika kita tidak menyampai target itu kita merasa stres, itu sudah termasuk tekanan. Atau misalnya kita membandingkan diri kita dengan orang lain, wah enak banget ya saya ketika saya, atau misalnya teman sekolah, atau mungkin bisa jadi dengan saudara ataupun kakak adik juga bisa juga, mereka misalnya di dunia usaha ternyata ya saya sudah lakukan apapun ternyata aku nggak lulus atau nggak sukses, tapi sedangkan misalnya saudara saya ini dia apapun yang dia kerjakan langsung aja gitu, lancar aja rezekinya gitu, dan itu menjadi tekanan dan bahkan mungkin menjadi sorotan keluarga, wah ini kamu nggak pandai, atau itu sudah menjadi tekanan. Nah, bagaimana kita menghadapi ini? Yang pertama kita harus mengetahui hakikat dunia itu sementara, dan semua yang Allah beri kepada kita itu adalah titipan. Jabatan titipan, harta titipan, anak-anak titipan, kesehatan adalah titipan, rumah titipan, mobil titipan. Jadi HP titipan, laptop titipan, apapun yang kita miliki itu semua adalah titipan, dan badan kita pun ini titipan, dan insya Allah titipan ini juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka kita harus melakukan sebaik-baiknya semampu kita. Nah, untuk menghadapi tekanan ini, selain kita mengetahui hakikat dunia ini yang fana, mengetahui hakikat dunia ini yang sementara, hakikat semua yang di dunia ini adalah titipan. Dari situ kita akan ketika kita menghadapi tekanan, itu cuma sementara kok. Cuma sebentar kok. Ya, jadi kita ada cara seperti itu. Dan ingat, ketika kita menghadapi tekanan ini ya, atau tantangan, ya saya bilang mungkin tantangan ya. Tantangan ini kita menghadapinya dengan sabar. Dengan sabar dan syukur. Nah, dan ini adalah sifat seorang beriman, dan bahkan Rasulullah SAW takjub dengan keadaan seorang beriman. Karena dia selalu bersyukur dan selalu bersabar dalam kondisi apapun. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, in amrahu lahu kullahu khair. Saya takjub dengan keadaan orang yang beriman, karena segala sesuatu adalah kebaikan baginya. Idza in asabathu dharra'a sabar fakana khairan lah. Ketika dia mendapat musibah atau mendapat diuji, maka ketika dia sabar, dia itu akan menjadi sesuatu kebaikan buat dirinya. Wa in asabathu sarra syakar fakana khairan. Dan apabila dia dapat kenikmatan, dapat kemuliaan, dapat penghargaan, dia bersyukur, dan itu akan menjadi kebaikan buat dirinya. Jadi kita bersyukur, kita harus banyak bersyukur. Kita masih kondisi kita masih baik dibanding orang-orang yang lain. Mungkin kita merasa, wah hari ini aku tuh ekonominya kurang, di masa pandemi ini bahkan mungkin masih penghasilan untuk harian yang biasanya ada itu ternyata tidak ada. Ketika kita masih bersyukur, itu insya Allah akan memudahkan, dan bahkan insya Allah akan memberi kepada kita ketenangan. Nah, jadi kadang-kadang kita sabar tapi kita nggak tenang. Aku sabar tapi masih risih, masih bimbang gitu. Tapi ketika kita sabar dalam menghadapi ujian, kita bersyukur karena masih sehat,
kita bersyukur keluarga kita masih sehat, kita bersyukur masih beri masih beri kesempatan, Allah masih memberi kepada kita kesempatan untuk bisa bernafas, untuk bersyukur, untuk bisa beribadah kepadanya, maka insya Allah Allah akan menggantikannya dengan hal-hal yang lebih baik lagi. Jadi kita harus tahu hakikat dunia. Yang kedua, kita menghadapi segala sesuatu dengan sabar dan syukur. Rabani, gak pakai lama, Rabani, super praktis multifungsi.